Perkenalkan, nama saya Maria Neri Kelisa Taek, MPM 122100100 dari kelas B, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Sistem Pengelolaan Lahan Kering Terpadu mengenai kegiatan praktikum di lahan. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembakaran: alat, corong, sekop, ember, pemantik, karung. Bahan: sekam padi, kayu, dedaunan kering. Proses pembakaran sekam padi: pertama-tama, letakkan corong pada tanah yang rata. Fungsi corong dapat digunakan sebagai alat pembakar sekam padi. Setelah itu, tuangkan sekam padi mengelilingi corong sampai berbentuk gunung. Selanjutnya, masukkan ranting, kayu, dan dedaunan kering ke dalam corong, lalu bakar sehingga menjadi api. Selanjutnya, proses pembakaran sekam harus selalu diawasi. Jika ada sekam padi yang sudah terbakar, mulailah mengangkat sekam padi pada bagian bawah yang belum terbakar naik ke atas menggunakan kayu secara berlahan. Selanjutnya, sekam padi yang sudah terbakar tidak boleh menjadi abu. Sekam padi yang hangus harus seperti arang, disebut biochar. Setelah sekam padi sudah menghitam dan sudah menjadi arang, mulailah menyiram menggunakan air, lalu dinginkan. Setelah didinginkan, biochar tersebut dimasukkan ke dalam karung. Cara pembuatan mol air beras: campurkan air beras, air kelapa, dan gula pasir ke dalam satu wadah besar, lalu diaduk hingga merata sampai gulanya cair. Setelah campur semua, tuangkan ke dalam jerigen, tutup rapat, lalu difermentasikan kurang lebih 1 minggu. Mol yang sudah difermentasi harus dibuka setiap pagi agar gas yang ada di dalam mol tersebut bisa keluar. Setelah sudah dibuka, lalu ditutup kembali dan disimpan jauh dari paparan sinar matahari. Proses cincang daun. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses cincang daun adalah alat, parang, karung, papan. Bahan: daun gamal. Dalam proses cincang daun, daun yang digunakan yaitu daun gamal. Daun gamal dipisahkan dari batangnya, lalu dicincang kecil-kecil. Setelah itu, masukkan di dalam karung. Proses pembuatan kompos biochar. Alat dan bahan yang digunakan: alat, karung, sekop, ember. Bahan: cirit sapi, biochar, daun gamal, dedak, mol air beras. Siapkan cirit sapi, biochar, daun gamal, dedak, dan mol air beras. Setelah itu, tuang cirit sapi beserta daun gamal yang sudah dicincang, lalu campurkan bahan tersebut dan disiram bahan tersebut dengan air yang sudah dicampurkan, mol air beras, dan gula. Selanjutnya, tuang biochar, ratakan berbentuk seperti bedeng, lalu di atasnya biochar tersebut taruh bahan berupa cirit sapi yang sudah dicampurkan daun gamal, lalu disiram menggunakan air yang sudah dicampurkan, mol air beras, dan gula. Selanjutnya, tabur dedak di atas bahan-bahan tersebut, lalu disiram menggunakan air yang sudah dicampurkan, mol air beras. Selanjutnya, tutup rapat menggunakan karung dan taruh kayu-kayu atau batu agar karung tersebut tertutup dengan rapat. Selanjutnya, melakukan pembalikan 1 minggu sekali. Setelah bahan-bahan sudah menjadi tanah,
Kompos biochar tersebut siap diraut dan dimasukkan ke dalam karung. Cara pembuatan bingkai A. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bingkai A. Alat: palu, paku, meter, parang, tali profil. Bahan: kayu, batu. Siapkan 3 batang kayu, masing-masing berukuran 2 batang kayunya berukuran 220 cm, sedangkan 1 batang kayunya berukuran 110 cm. Kemudian silangkan kedua kayu di bagian atas, lalu dipaku, dan di bagian bawah kedua kayu tambah 1 kayu dan buat melintang, kemudian ujungnya dipakukan. Kemudian bingkai A nya dikasih berdiri, lalu kita ikat dengan tali profil dari ujung bingkai A sampai bagian bawah kayu yang melintang. Kemudian ikatkan batu pada ujung tali di bagian bawah agar tali profilnya rentang supaya bisa menentukan titik kumpul. Bingkai A berfungsi sebagai penahan tanah, pembentuk teras atau tingkat, serta membantu dalam mengendalikan erosi tanah. Setelah melakukan pengukuran, kita menggali bedeng yang sudah diukur tadi. Cara pengaplikasian pupuk dan penanaman bunga. Pertama-tama, keluarkan batu-batuan yang ada di dalam taman. Selanjutnya, gali tanah yang ada di taman tersebut dan ditaruh di samping taman. Selanjutnya, tabur pupuk di taman tersebut, lalu ditutup menggunakan tanah yang digali sebelumnya. Setelah itu, lubangkan tanah dan masukkan bunga ke dalam tanah yang sudah diberi lubang. Tutup. Selanjutnya, siram tanaman yang sudah ditanam. Fungsi bunga yaitu memperindah taman tersebut. Selanjutnya, masukkan batu-batuan yang dikeluarkan tadi, susun dengan rapi.